When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Ini hari saya datang ke tempat ini ikut memperjuangkan seperti yang cita-citakan oleh saudara kita, yaitu Bapak Alvin Lim. Saya sangat terkesan sama dia. Dia sebagai orang yang lebih muda dari saya, dia sudah memperjuangkan tentang hukum. Dimana kalau negara kita adalah negara Pancasila, hukum kelima kita adalah kita bicara tentang keadilan. Di mana letaknya keadilan? Ini adalah matinya keadilan kalau dia diadili. Banyak menteri dalam hal ini, maaf saya katakan, hanya NATO, no action talk only, hanya bicara tentang konsep. Jadi percuma saja. Kalau kita tidak bisa tegakkan hukuman, akan lari kemana? Kok hadis negara kita ini? Negara kita saat ini ada di persimpangan jalan. Oleh karenanya tetap kita harus optimis bahwa hukum kebenaran harus ditegakkan demi keadilan yang kita cita-citakan dalam kita bernegara, yaitu kita ingin bernegara adalah demi apa? Masyarakat, menuju masyarakat adil dan makmur. Bagaimana bisa makmur kalau keadilannya kita tidak dapat? Sekian, terima kasih. Saya Mat Lampung. Jadi saya melihat kasus Alvin ini dari media sosial. Jadi Alvin ini mencari keadilan sekarang ya. Jadi saya kawal tuntas untuk biar Alvin bebas. Oke? Kita advokat Alvin Lim yang hari ini beliau sedang posisi diamankan di dalam. Maka tentu kita semua di sini hadirkan untuk memberikan semangat, motivasi, dan menyatukan kekuatan agar semua pihak yang melihat, agar semua pihak yang mendengar bahwa hari ini insan-insan penegak hukum masih ada keterpanggilan semuanya sebagai bentuk patriotisme anak bangsa yang sama-sama kita ketahui kondisi hari ini sangat membutuhkan semua pihak di luar Muslim yang beragama di luar Islam. Mari tetap berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Pada kesempatan hari ini saya mengajak diri saya pribadi, khususnya keluarga, istri dan anak saudara kami Alvin Lim, untuk tetap semangat, tetap tegar, tetap percaya diri bahwa kebenaran dapat ditegakkan sebenar-benarnya dan keadilan pada waktunya akan tegak berdiri sebagaimana panglima tertinggi negara ini adalah hukum. Untuk itu, mari kita libatkan badan raga kita, badan pikiran kita, badan perasaan kita, badan jiwa kita, dan badan ruh kita, agar Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh pejabat aparat yang memimpin negara ini, agar Allah gugah hatinya, Allah gugah jiwanya, sehatkan lahir batinnya yang tidak kalah pentingnya dengan izin Allah biiznillah wa khadamallahu nuruhun wa bina kalimatu jin indaha mukhtarun ya ahu sifatullah ya ahu syirullah ya ahu wujudullah, sentuh wujud badan kolbu Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, sentuh kolbu zahir batin Ketua Mahkamah Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan seluruh aparat penegak hukum. Dengan kekuatanmu ya Allah,
sentuh kolbu mereka ya Allah. Berikan kami kesatuan, berikan kami persatuan di dalam rangka menegakkan supremasi hukum tanpa pilih bulu, agar semuanya ya Allah bisa menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, sehingga apa yang hari ini didakwakan, dituduhkan kepada saudara Alvin Lim bisa ditinjau kembali dan diberikan keringanan. Karena bagaimanapun jika ada seorang pemuda seperti Alvin Lim kemudian dimasukkan ke dalam penjara dengan apapun alasannya di luar sana, maka artinya kebebasan, kemerdekaan hukum di Indonesia sudah dikangkangi oleh yang namanya oknum yang ada di dalam kejaksaan itu sendiri. Kepalkan tangan kanan kalian. Bagaimana Alvin Lim dikriminalisasi oleh oknum aparat penegak hukum? Tumbangkan oknum. Tambahkan oknum, betul. Sikat oknum. Dia bersuara bagaimana menumpas oknum. Betul teman-teman. Di sini lihat Alvin Lim membela masyarakat. Bagaimana dia susah payah untuk menegakkan keadilan. Betul teman-teman. Ya, masih semangat teman-teman. Masih semangat. Dimana kawanku, marilah ke sini. Dimana temanku, marilah ke sini. Bagi teman-teman yang merasa hari ini kita bersama-sama memperjuangkan rasa keadilan, mari rapatkan barisan, jangan duduk-duduk saja. Kita hari ini ke sini hanya untuk menegaskan bahwa nilai-nilai perjuangan untuk keadilan harus kita perjuangkan. Semangat! Semangat! Kita merasa miris teman-teman. Hari ini penegakan hukum diolok-olok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana putusan dalam satu objek perkara yang sudah diputuskan kembali diputuskan? Apakah itu adil? Tidak. Apakah itu adil? Tidak. Saudara-saudara, hari ini kita harus berkumpul. Kita menyatakan bahwa negara ini absen dalam ketidakadilan. Betul. Semangat. Semangat. Bahwa memang apa yang terjadi kepada Alvin Lim ini gambaran penegakan hukum sudah bobrok. Tidak ada rasa keadilan. Semua hanya kepentingan. Semangat. Jika sepakat, mana tangan kananmu? Mana tangan kananmu? Angkat tangan kananmu. Kita sama-sama berjuang menyatakan bahwa sistem penegakan keadilan sudah bobrok. Semangat. Semangat. Teman-teman, bahwa hari ini saya menyatakan sebagai orang terdekat Alvin Lim, saya Sadar Sitorus dengan jelas-jelas menyaksikan ketidakadilan terjadi di penegakan hukum. Kami sebagai pengacara, sebagai penegak hukum, salah satu dari 4 pilar penegak hukum, kami dipersekusi oleh oknum-oknum yang sangat-sangat menjatuhkan marwah dan martabat penegakan hukum. Kita sebagai masyarakat hukum taat terhadap hukum yang ada, karena Pak Jokowi bilang bahwa hukum itu adalah panglima tertinggi di negara ini. Namun yang terjadi sama-sama dan saudara-saudara sekalian, penegakan hukum hanya ada di mulut saja. Benar tidak? Benar tidak? Mari kita lihat teman-teman, Alvin Lim adalah bukan teroris. Bukan teroris. Tidak ada urgensinya seorang Alvin Lim untuk ditangkap. Tapi hari ini, ayo kita suarakan bagaimana orang-orang yang pelaku tindak pidana lebih kejam dari Alvin Lim. Apakah mampu ditegakkan keadilan? Apakah sekarang para investor ataupun orang-orang yang sengaja mengeplang uang masyarakat mampu ditindak secara hukum? Tidak, karena keadilan hanya bisa dibeli oleh kepentingan saudara-saudara. Saudara-saudara, hari ini kita di sini untuk rasa kemanusiaan,
bahwa kita merasakan apa yang dirasakan oleh Alvin Lim. Alvin Lim saat ini harus martir dengan ketidakadilan. Dia harus memperjuangkan dan dia masuk hanya untuk membela masyarakat. Lalu apakah kita masih semangat untuk menegakkan keadilan, saudara-saudara? Semangat. Oke. Untuk memberikan semangat, mari kita nyanyikan lagu-lagu kemerdekaan kita untuk merasa tidak gentar melawan ketidakadilan, tidak gentar melawan oknum-oknum yang bajingan. Banyak sekali oknum-oknum penegak hukum yang bajingan menjual martabatnya hanya dengan rupiah. Hey, negara ini dibentuk bukan karena uang, tapi nilai-nilai perjuangan yang dibangun oleh founding father kita, Soekarno, telah memperjuangkan darah keadilannya untuk bangsa yang besar ini. Lalu kalian penegak hukum yang bajingan, bangsat, biadab, kalian menjual nilai-nilai perjuangan hanya untuk kepentingan. Kalau kita lihat masyarakat yang berdiri sini, apakah kita masih percaya dengan penegakan hukum? Apakah kita masih percaya dengan penegakan hukum? Kenapa tidak? Karena oknum-oknum di dalam penegakan hukum sudah mati rasa keadilannya. Saya juga mengundang teman-teman pengacara, hai kaum intelektual dalam ilmu hukum. Mari kita bersama-sama melihat perjuangan-perjuangan yang ada saat ini. Mari kita rapatkan barisan, kita nyatakan untuk melawan ketidakadilan ini. Semangat! 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 Sangat kita banggakan. Artinya monumen ini menjadi sejarah bahwa di sini ada suara-suara kenabian, ada suara-suara keadilan yang kita secara bersama-sama. Dirinya sama dengan kami memperjuangkan rasa keadilan. Jangan jauh-jauh dari barisan ini. Ya, saya mewakilin dari Majelis Permusyawaratan Majelis Penderitaan Rakyat Babe Aldo CS. Hari ini kami bersuara mendukung perjuangan Ko Alvin. Jadi masyarakat Indonesia bersatu menyuarakan dukungan terhadap Ko Alvin karena beliaulah pejuang yang berani melawan ketidakadilan di negeri ini. Jadi kalian jangan pernah takut bersuara. Contohlah Ko Alvin yang berani melawan ketidakadilan di negeri ini. Jadi bongkar semua kebohongan dan kebobrokan di negeri ini. Jangan pernah takut karena ini adalah negara Anda. Jadi Anda dididik sekolah untuk berani bersuara, bukan jadi manusia pecundang, bukan jadi manusia goblok, bukan jadi manusia pejilat, bukan jadi manusia pengkhianat. Saatnya tidak ada lagi pribumi non pribumi, semuanya anak NKRI, cinta Indonesia, lawan ketidakadilan di negeri ini. Tetap semangat, kita bebaskan Ko Alvin, bebaskan Ko Alvin, bebaskan Ko Alvin, bebaskan Ko Alvin. Semangat, tetap dukung Ko Alvin. Jadilah rakyat yang berani melawan ketidakadilan di negeri ini. Dan jangan pernah takut karena ini adalah negara Anda. Karena dimanapun ketidakbenaran dan kebohongan pasti akan jatuh. Dan kita tetap mendukung perjuangan Ko Alvin. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali Hamzah Lubis, oke, anak dulu. Hari ini kita berkumpul di sini karena ayah saya sudah berjuang. Jika ayah saya tidak ada, maka saya berjuang dan berkewajiban untuk membela negara ini. Walaupun saya belum menjadi pengacara, tapi sebagai pelajar, saya harus melanjutkan cita-cita orang tua saya. Terlepas dari adanya orang-orang jahat seperti yang memasukkan ayah saya ke penjara, saya akan tetap membela negara ini sampai titik tiada penghabisan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul dan mendukung Pak Alvin Lim di teriknya matahari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan penegak hukum, advokat yang telah menyisihkan waktunya untuk hadir di sini, memberikan dukungan moral kepada Bapak beliau, Pak Alvin Lim. Aparat penegak hukum yang telah sudi kiranya bersedia melakukan pengamanan dalam aksi demo kami hari ini. Bahwa sebagaimana kita ketahui teman-teman semuanya, beberapa minggu lalu telah ditahan pejuang hukum kita, pejuang hukum Indonesia, advokat Alvin Lim di Lapas Salemba oleh Hakim Pengadilan Tinggi. Bahwa kedatangan kami di sini sebetulnya ingin berdemo di depan gedung yang terhormat Mahkamah Agung, tapi karena aparat tadi tidak mengizinkan, maka dilakukan aksi di depan patung kuda ini. Tapi kami minta kepada rekan-rekan pengamanan yang di gedung Mahkamah Agung supaya sudi kiranya untuk memanggil perwakilan atau ketua Mahkamah Agung untuk bertemu masyarakat di sini dan menyampaikan hal-hal yang ingin kami sampaikan kepada beliau. Mudah-mudahan suara kami ini terdengar ke gedung yang mulia, gedung yang terhormat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa selama perjuangan ataupun selama berpraktek saya di dunia pengacara, jarang sekali ada penahanan di pengadilan tinggi, padahal di pengadilan negeri tidak ada penahanan. Dan ini sangat indikasi kuat bahwa intervensi itu ada kepada hakim pengadilan tinggi. Dan asuransi Wana Arta. Saya ditolong oleh Pak Alvin Lim dalam memperjuangkan uang saya yang dirampok oleh mereka. Mereka adalah orang-orang kaya. Mereka punya uang banyak. Saya masuk asuransi untuk melewati tabungan masa tua saya. Tapi mereka sewenang-wenang mengambil uang saya. Pak Alvin Lim membantu saya. Tapi kenapa Pak Alvin Lim dikriminalisasikan seperti ini? Saya mohon pada Pak Jokowi, pada Pak Mahfud MD, pada semuanya pejabat-pejabat yang berwenang di Indonesia ini. Saya orang bodoh, saya tidak sekolah pintar. Tolonglah Pak Jokowi, selesaikan, bantulah kami, bebaskan Pak Alvin Lim agar dia bisa membantu saya mengatasi masalah asuransi kami ini. Sudah 2 tahun keadaan ini berlarut-larut seperti ini. Kita sangat menderita, benar-benar menderita. Saya mohon kepada Pak Jokowi, pemerintahan ini, Pak Mahfud MD dan Pak Kapolri, mohon kiranya dibantu agar orang-orang yang benar-benar bersalah ditindakin. Lakukanlah seadil-adilnya dalam negara ini, agar negara ini tetap menjadi negara yang adil. Dan untuk yang manula sudah pada yang meninggal, sudah pada tua, untuk asuransinya, untuk masa depannya, tapi tidak dibayar. Banyak yang sakit, banyak yang menderita. Saya mohon sekali lagi Pak Jokowi, saya mohon dengan sangat, cobalah periksa ini orang-orangnya Pak Jokowi ini, semuanya ini pejabat-pejabat ini semuanya. Saya hanya rakyat kecil. Uang saya, hidup mati saya hanya di situ. Saya menyimpan begitu banyak uang hanya untuk masa tua saya. Masih banyak kebutuhan saya. Ya Pak.
Ya, uang saya dirampas sama mereka. Mereka itu punya uang banyak, bukan tidak punya uang. Mereka itu uangnya banyak, tapi merampas kita punya yang dari sedikit-sedikit kita tabung. Tidak bekerja kemanusiaan, sama sekali tidak punya hak. Orang jahat yang sudah dibilang dihukum, hukum tapi tidak ditahan, berkeliaran kemana-mana. Kita menderita untuk satu bulan untuk kehidupan sehari-hari kita. Saya mohon sekali lagi Pak Jokowi, rakyat pun menderita. Saya mohon dengan sangat, tolonglah kami ini, periksalah asuransi yang bodong ini. Bersikaplah, sita semuanya aset-asetnya, kembalikan kemari. Kita tidak mau orang ini ditangkap, tidak perlu. Saya perlu uang kita semua kembali, bukan orangnya yang kita ditangkap. Saya mau uang kita kembali dengan selamat. Pecat! Alvin Lim adalah pecat kemerdekaan! Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Saya harap sekarang juga Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Alvin Lim bukan pecat! Bebaskan Alvin Lim! Ya, ada rekan-rekan kita yang datang dari luar kota yang melihat bahwa memang nilai perjuangan harus kita perjuangkan. Ini saudara saya Lamsiang Sitompul, Ketua Umum Horas Bang Suratan. Merdeka! 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 Saya seorang lawyer, saya tinggal di Medan, tapi saya tergerak untuk memberikan dukungan kepada Alvin Lim. Bahwa saya meyakini apa yang dialami oleh Alvin Lim adalah penzuliman. Saya sejak lama sudah mengamati tindakan Alvin Lim. Saya lihat dia seorang yang cukup berani. Dan menurut saya ini adalah aset negara yang harus kita pertahankan. Karena hari ini tidak ada atau jarang sekali orang yang berani berjuang demi kebenaran. Saat ini orang berteriak-teriak demi kepentingan, tapi saya yakin Alvin Lim berada di dalam kebenaran. Dan setelah mendengar dan mengamati perkara yang dialami oleh Alvin Lim, saya cukup miris. Saya tidak melihat ada urgensi penangkapan dan penahanan Alvin Lim. Karena dia bukan melakukan kejahatan yang berat, bukan teroris, bukan merugikan. Yang paling miris, dia dengan sangat getol membela orang-orang yang tertipu investasi bodong. Bukannya mengembalikan kerugian korban, malah pengacaranya yang masuk penjara. Ini sangat miris, saudara-saudara. Saat ini hukum kita kondisinya tidak baik-baik saja. Saya menggugah kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kepada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, turunlah, lihatlah kenyataan di lapangan bahwa penangkapan terhadap para jenderal itu hanya sebahagian dari yang terbukti. Hakim Agung ditangkap, jenderal ditangkap narkoba, Ferdi Sambo ditangkap, Pinangki ditangkap. Ini adalah potret kebobrokan hukum. Saya minta kepada Presiden Joko Widodo, turunlah Pak. Waktu Bapak masih menjabat 2 tahun lagi, Bapak masih sempat melakukan reformasi total hukum di Indonesia. Saya bukan bilang infrastruktur nggak perlu, sangat perlu Pak. Tetapi yang paling penting bagaimana Bapak Jokowi di akhir masa jabatannya menyelesaikan permasalahan hukum, melakukan revolusi mental, melakukan revolusi hukum, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terjadi untuk Indonesia maju. Sekali lagi, merdeka! 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 Alright. Sukacita, bahwa kita harus bersukacita. Alvin Lim harus dibebaskan dari hukum itu sendiri. Ya, harus dibebaskan karena itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, oleh karena itu kami tetap akan mengkawal sebagai kuasa hukum dari Alvin Lim. Kami akan mengkawal dengan tegas, dengan semangat, dengan nilai-nilai perjuangan bahwa Alvin Lim tidak bersalah dan patut untuk dibebaskan. Semangat! Semangat! Lepaskan Alvin Lim!
lepaskan Alvin Lim sekarang juga. Lepaskan Alvin Lim, lepaskan Alvin Lim sekarang kuat. Lepaskan Alvin Lim, lepaskan Alvin Lim sekarang juga. Lepaskan Alvin Lim, lepaskan Alvin Lim sekarang juga. Mudah-mudahan dengan suara perjuangan kita, mata hati para penegak hukum, mulai dari Mahkamah Agung, dari Kejaksaan sampai Kepolisian Republik Indonesia, mengakomodir bahwa Alvin Lim tidak bersalah dan patut untuk dibebaskan karena masih ada kewajiban-kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan, yakni memperjuangkan hak-hak klien, terutama investasi bodong, yang dimana pelaku dari investasi itu tidak pernah ditahan, saudara-saudara. Dan hari ini malah yang ditahan adalah saudara yang kita cintai, yakni Alvin Lim. Kita tidak melihat ada urgensi Alvin Lim kenapa harus ditahan, ditangkap dan dimasukkan di lapas. Walaupun itu adalah putusan dari pengadilan tingkat banding. Tapi ingat bahwa negara ini masih ada langkah upaya hukum seterusnya yang bisa kita ambil menjadi upaya membebaskan Alvin Lim, untuk membuktikan bahwa Alvin Lim tidak seperti apa yang dilakukan oleh Kejaksaan, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Alvin Lim ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, bahkan saat ini sudah ditahan. Semoga dengan nilai pada penegakan hukum di Indonesia ini, seorang advokat dikriminalisasi. Kenapa? Karena dilihat bahwa meminta keadilan terhadap rekan kita, kawan kita, yaitu Bapak Alvin Lim yang kami duga telah dikriminalisasi. Karena apa? Advokat Alvin Lim orangnya vokal dan berani membongkar-bongkar oknum-oknum. Maka dari itu, kenapa Bapak Alvin Lim itu bisa ditahan? Karena kami duga punya rasa khawatir dari oknum-oknum yang tidak beres di negeri ini, sehingga takut dengan adanya Bapak Alvin Lim. Karena Alvin Lim orang yang berani dan harus menjadi aset di negara Republik Indonesia ini. Karena jarang ada yang berani seperti Alvin Lim itu untuk berani membongkar oknum-oknum yang tidak beres di negeri ini. Karena Bapak Alvin Lim merupakan aset negara Republik Indonesia. Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Harga mati! Bapak Kejagung, kami bebaskan Alvin Lim! Bebaskan pengacara vokal! Bebaskan pengacara pemberani! Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan disambut oleh Bang Mat Lampu. Bang Mat Lampu. Menyampaikan informasi bahwa perkara Pak Alvin Lim adalah perkara di tahun 2015 terkait asuransi yang saat ini ditimbulkan kembali. 2015 sampai 2022, 7 tahun teman-teman, 7 tahun. Jadi diduga kuat ini bukan penegakan keadilan, tapi mencari-cari kesalahan, mengintai, dan hal itu adalah hal yang tidak dibenarkan. Bahwa kami memohon juga kepada Bapak, beliau sedang banyak menangani kasus-kasus yang besar, kasus-kasus investasi bodong yang para kliennya, para korban-korbannya sudah banyak yang hadir di sini. Dan
Kami juga memohon kepada Jaksa Republik Indonesia, Jaksa Agung untuk terkait perkara-perkara investasi bodong supaya seluruh aset para pelaku disita semuanya, disita dan diberikan kepada korban-korban LQ Indonesian Loan. Jadi kami juga memohon kepada Bapak Burhanuddin yang ada di dalam gedung yang terhormat ini supaya kiranya bisa bertemu dengan kami untuk melakukan audiensi. Bahwa kami juga menyampaikan kepada rekan-rekan jaksa supaya objektif terhadap kasus Pak Alvin Lim ini. Bahwa memang kritisi beliau baik di media sosial maupun di media mainstream terkait ada dugaan oknum-oknum jaksa penuntut umum, maka hal itu adalah dapat beliau buktikan dan beliau tidak mungkin mengatakan sesuatu kalau tidak ada buktinya. Kalaupun ucapan-ucapan beliau membuat para pihak, khususnya para jaksa penuntut umum tersinggung, maka harusnya tidak dilakukan seperti ini. Tidak dilakukan penahanan yang beliau sedang bertugas saat itu di Bareskrim pendampingan dan dijemput. Hal itu tidaklah sesuai dengan adab-adab yang diajarkan kepada kita dalam hal-hal ketimuran. Bahwa selanjutnya terkait penanganan investasi bodong, kami juga meminta kepada jaksa penuntut umum untuk segera melaksanakannya, karena hal itu banyak klien kami terkait investasi bodong yang hadir di sini yang menunggu kinerja kawan-kawan jaksa penuntut umum. Bahwa saya kira itu poin-poin orasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Burhanuddin mendengar informasi ini bahwa pelaksanaan eksekusi penahanan beliau kami berharap untuk tidak dilakukan dulu karena prosesnya masih ada upaya kasasi. Dan perlu kawan-kawan ketahui, di pengadilan negeri beliau Pak Alvin Lim tidak ditahan. Di pengadilan negeri beliau Pak Alvin Lim tidak ditahan. Tapi di pengadilan tinggi di Bandung beliau ditahan. Hal ini sangat jarang terjadi ketika di PN tidak ditahan, tapi pengadilan tinggi ditahan. Kami menduga kuat intervensi itu ada dari pihak-pihak penguasa. Kami kira jaksa Bapak Burhanuddin harus objektif melihat ini, dan ini hal yang sangat jarang terjadi. Di PN ditangguhkan, tapi di PT ditahan, pengadilan tinggi ditahan. Sepanjang sejarah saya berpraktek sebagai pengacara, hal ini jarang terjadi kawan-kawan semuanya. Perlu diingatkan bahwa jaksa penuntut umum kami mohon objektif terhadap orang-orang yang mereka tidak sukai. Mereka harus objektif terhadap orang-orang yang mereka tidak sukai. Jangan pilih-pilih kasih. Mana yang kita benci kita langsung eksekusi, kita langsung ambil. Hal itu tidak dibenarkan. Kasihan klien-klien beliau di sini. Kasihan klien-klien Pak Alvin di sini. Dari Sabang sampai Merauke menunggu kehadiran beliau, menunggu pengal beliau, karena banyak kasus investasi bodong yang awalnya mandek, akhirnya atas dorongan vokal beliau melalui media sosial, melalui media mainstream, melalui demo-demo seperti ini. Akhirnya contoh kasusnya Indosurya dengan tersangka Hendy Surya dan kawan-kawan saat ini sedang bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini didengar oleh Pak Jaksa Agung Pak Burhanuddin yang ada di sana. Mudah-mudahan juga beliau mampu dan bersedia menerima kita, menerima masyarakat yang hadir di sini. Mudah-mudahan beliau dengan jabatan yang singkat ini menjadikan
yaumul qiyamah. Saya kira demikian kawan-kawan yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman selanjutnya orator akan menyampaikan sebagaimana kata Korlap Bang Bram. Kami minta Bang Rizky dari kantor hukum LQ Indonesia cabang Surabaya untuk menyampaikan poin-poin orasi beliau. Dengan begitu kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teraskan Albanum. Dengan total kerugian hanya 6 juta rupiah, tetapi Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri seluruhnya sangat ingin mempenjarakan beliau. Sebetulnya yang dicari itu apa dari Kejaksaan Agung dan Bareskrim? Bahwa di saat pada yang sama LQ bersama Alvin Lim telah memperjuangkan korban-korban daripada investasi bodong bernilai triliunan rupiah yang disinyalir diambil, dirampas hak-hak korban masyarakat Indonesia oleh para mafia-mafia hukum kerah putih di Indonesia. Yang saya pertanyakan, apakah seluruh aparat penegak hukum itu bersih? Siapa yang bisa menjamin APH semuanya bersih? Fakta telah membuktikan ada salah satu jenderal di Jawa Timur kedapatan mengolah narkoba, mengambil barang bukti. Itu seorang jenderal pimpinan. Bahwa kita lari ke belakang, ada seorang jaksa yang membantu proses pelarian daripada koruptor Joko Chandra. Apakah itu disebut seluruh APH di negeri ini merupakan oknum malaikat yang bersih? Jaksa Pinangki merugikan negara, dituntut 10 tahun mendapat remisi, yang akhirnya 4 tahun. Sekarang mendapat remisi lagi, menjadi bebas demi hukum. Sedangkan Alvin Lim dengan tidak kesengajaan memberikan alamat kantornya sehingga dia didakwakan memasukkan dokumen, dihukum dengan seberat-beratnya. Masih adakah keadilan di negeri ini? Kami di sini meminta gembar-gembor daripada Bapak ST Burhanuddin tentang restoratif justice, yang mana pada kasus Alvin Lim kerugian hanya 6 juta, akan tetapi betul-betul para aparat penegak hukum ingin mengurungnya. Sebetulnya ada apa di negara kita ini? Ada mafia. Kenapa orang-orang vokal seperti Alvin Lim, seperti Ahok, seperti Ahmad Dhani, seperti Susno Duaji disingkirkan dari negeri ini? Di kesempatan dan pernyataan yang sama, Mahfud MD, Rocky Gerung juga sering mengomentari aparat penegak hukum, juga pemerintah. Akan tetapi mereka sama sekali tidak tersentuh hukum. Kami di sini tidak menggunakan kekerasan. Kami di sini dalam agenda hanya ingin melakukan perubahan hukum ke arah yang lebih baik demi masyarakat Indonesia, demi korban-korban investasi bodong yang kami tangani. Sekiranya
pemerintah, Kepala Kejaksaan Agung, Kapolri mendengar jeritan hati rakyat kecil ini. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Ayo semuanya! Istana tempat lahir beta, dibesarkan bunda sampai akhir nanti. Oke, selanjutnya saya tepuk tangan sekalian. Saya Mat Lampur, tolong bebaskan Alvin Lim. Dengar pejabat-pejabat, saya mengawal tuntas kasus Alvin ini sampai bebas. Takbir. Oke, terima kasih. Apa-apa Ibu Aldo? Masih semangat? Masih semangat? Jangan pernah kapok dukung perjuangan Ko Alvin, karena Ko Alvin Indonesia jadi melek. Karena hanya para penjahat yang takut sama Ko Alvin. Kami dari MPR mewakili Babe Aldo CS tetap mendukung perjuangan Ko Alvin. Bebaskan! Tetap semangat! Bebaskan Ko Alvin! Bebaskan Ko Alvin! Bebaskan Ko Alvin! Wahai Kejaksaan Agung, dengarlah suara-suara rakyat Indonesia. Anda harus membebaskan Ko Alvin. Kalau enggak, bubarin aja kejaksaan. Bubarin aja kejaksaan. Kalau nggak bisa bebasin Ko Alvin, pecat kejaksaan ketuanya. Negara ini negara hukum, jadi hukum harus berpihak terhadap rakyat. Siapapun mafia, gangster, penjahat yang merusak NKRI itu harus dipenjara. Bukan Ko Alvin. Ko Alvin adalah pejuang yang membongkar kebobrokan di negeri ini. Itu yang dia harus diselamatkan. Wahai Bapak Kapolri Jenderal Listio, bebaskan Ko Alvin. Pak Jokowi, bebaskan Ko Alvin. Pak Jokowi, kalau Anda Presiden RI yang cinta NKRI, yang cinta hukum negeri ini ditegakkan, Anda harus membebaskan Ko Alvin. Bebaskan Ko Alvin. Bebaskan Ko Alvin. Bebaskan Ko Alvin. Musnahkan mafia hukum dari Indonesia. Bongkar mafia hukum yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya ingatkan kepada pemangku jabatan di negeri ini, bebaskan Ko Alvin. Karena Ko Alvin adalah pejuang kebenaran yang membela NKRI. Jangan pernah takut untuk mendukung perjuangan Ko Alvin, karena beliaulah yang membongkar kebusukan, kebobrokan negeri ini. Hanya penjahat dan mafia, gangster yang takut akan kebobrokannya dibongkar oleh Ko Alvin. Takbir! 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 Ya, hari ini kita sudah sampai di kantor Kejaksaan Agung. Agung tertulis, belum tentu agung dalam tindakan. Semangat! Bapak Burhanuddin, tolong jangan hanya pencitraan dalam media sosial, sementara dalam penegakan hukum Anda beri kasih. Semangat! Semangat! Semangat!
Hari ini kami warga negara Indonesia berkumpul dari Sabang sampai kami warga Nusantara Indonesia menginginkan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Hai Bapak Kejaksaan Agung, banyak perkara-perkara hukum yang lebih sadis dari ini. Ada cukongnya. Apakah ini ada cukongnya? Apakah atas penahanan Alvin Lim ada yang memiliki kepentingan? Bebaskan Alvin Lim, bebaskan Alvin Lim sekarang juga. Bebaskan Alvin Lim, bebaskan Alvin Lim sekarang juga. Turun ke Kejagung, turun ke Kejagung sekarang juga. Turun ke Kejagung, turun ke Kejagung sekarang juga. Kalau hari ini kita tidak diterima oleh Kejagung, maka hai teman-teman seperjuangan, kita bersama-sama surati Bapak Jokowi agar Kejagung diturunkan dari jabatannya. Kita warga Indonesia dengan tumpah darah memerdekakan bangsa Indonesia. Hei, kamu hanya petintas saja yang tidak berbuat, hanya berbuat kepentingan saja. Maka dengan itu kami meminta kepada Kejaksaan Agung agar turun. Lihatlah kami, teman-teman. Mari kita angkat tangan kalian kita sebagai perlawanan ketidakadilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap kasus Alvin Lim. Pecat! Siapa yang dipecat? Siapa yang dipecat? Siapa yang dipecat? Untuk itu, mari kita nyanyikan Gentar membela yang benar, maju serentak lagi tak diserang, maju serentak membela yang benar, maju serentak pasti keadilan pasti akan menemukan jalannya. Percaya? Bapak-bapak kepolisian yang kami hormati, mari bersahabat dengan kami, jangan menjadi pagar betis, karena kami membayar pajak dan kami adalah warga negara Indonesia. Semangat! Kami memiliki hak, karena kenapa? Bangunan dari depan ini adalah bangunan rakyat. Ini dibangun untuk memperjuangkan rasa-rasa keadilan. Tetapi hari ini masih lebih banyak perkara-perkara yang lebih dahsyat yang harus diselesaikan oleh Kejagung. Kemana Kejagung ketika ada perkara investasi bodong? Kemana Kejagung ketika ada perkara-perkara koruptor? Apakah tidur dan bermimpi bahwa dia memiliki negara ini secara tidak langsung? Oleh karena itu, barang sitaan hilang, saudara-saudara, bayangin. Kacau. Bagaimana mungkin masyarakat percaya terhadap Kejagung kalau dalam proses secara teknis penyitaan yang dilakukan oleh Kejagung, di mana harta-harta daripada masyarakat investasi bodong? Cukongnya. Hai, bapak-bapak yang kami hormati, yang memiliki seragam yang didapatkan dari jeripaya masyarakat Indonesia. Mari bersama-sama kita tegakkan keadilan di negara Indonesia ini. Kami adalah anak-anak rakyat yang penting
tidak sama dengan nasib kalian. Tapi ingatlah, nilai-nilai perjuangan dibangun dari batu runcing. Benar? Benar? Kita harus mengingat sejarah-sejarah apa yang dilakukan oleh founding father kita Soekarno. Masyarakat dikumpulkan secara bersama-sama untuk merebut negara ini dari penjajah-penjajah yang datang ke Indonesia. Tapi hari ini, coba kalian lihat, bapak-bapak polisi yang seharusnya berada di pihak kami malah menjadi benteng-benteng menghalangi kami untuk bertemu di rumah kami. Kita serodok. Kami ini bukan penjahat-penjahat bapak kepolisian. Kami ini masyarakat yang meminta keadilan. Kalau hari ini bapak rasakan seperti yang kami rasakan, tentu bapak akan diberikan kami. Jangan menjadi alat-alat untuk menghalangi masyarakat. Karena bapak-bapak sendiri berasal dari rahimnya rakyat. Semangat! Semangat! Turunkan jago, sekarang juga. Gagal hidup Indonesia. Jadi teman-teman, jangan pernah patah semangat. Hari ini kita tidak berbicara tentang kuantitas teman-teman, tapi kita berbicara tentang kualitas, bahwa kita harus menjadi penegak hukum yang berkeadilan tanpa syarat kepentingan. Kalau nilai keadilan saja bisa dibeli, ya bisa dibeli. Coba lihat teman-teman, mana jaksa yang pernah pakai sepeda motor? Mana jaksa yang pernah pakai sepeda motor? Semua memakai fasilitas yang sangat mewah. Mana putusan pengadilan yang berkeadilan? Ada? Ada? Lalu apa yang menjadi kinerja bapak-bapak kejaksaan ini? Beranikah bapak-bapak kejaksaan? Beranikah bapak-bapak kejaksaan menindak orang-orang yang benar-benar bersalah? Banyak kasus-kasus investasi bodong bapak-bapak. Banyak kasus-kasus yang merugikan uang negara. Apakah bapak-bapak sudah memberikan hukum yang pasti? Tidak, saudara-saudara. Lalu apa yang terjadi dengan Alvin Lim? Bebaskan! Apa yang terjadi dengan Alvin Lim? Bebaskan! Dalam satu objek perkara ada dua putusan. Ini sangat mencederai hukum Indonesia. Kita mudah-mudahan apakah penanganan kasus Alvin Lim terbuka, transparan dan jujur? Tidak! Terbuka, transparan dan jujur? Tidak! Karena ada oknum-oknum yang berlaku curang terhadap putusan yang terbit di bulan Oktober kemarin. Cukongnya angkat tangan, cukong Oke, sambil mau tanya, cukongnya siapa? angkat tangan. Mana cukongnya? Cukongnya mana? Hei, cukong, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Biar kami mengetahui siapa sebenarnya di balik penanganan Alvin Lim. Pengecut! 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 Alvin Lim bukanlah teroris, bapak-bapak. Betul? Alvin Lim bukanlah koruptor yang memakai uang negara kepentingan dia pribadi. Benar? Alvin Lim bukanlah sampah atau musuh masyarakat. Benar? Tapi Alvin Lim adalah pejuang keadilan yang memperjuangkan hak-hak daripada masyarakat dalam penegakan hukum. Betul? Karena kritisnya Alvin Lim ini menjadi gambaran teman-teman, gambaran ketika pengacara saya sudah dipersekusi oleh ketidakadilan, bagaimana nasib-nasib rakyat yang tidak mengerti akan hukum. Ya, kalau kejaksaan tidak berubah,
Kalau kejaksaan tidak berubah, kami akan memberikan rasa tidak percaya dan kartu merah saat ini kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Semangat! 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 Merdeka! 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 Kalau saya bilang Alvin Lim, bebaskan, oke? Alvin Lim! Alvin Lim! Alvin Lim! Jagung! 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 Ya, bapak-bapak yang kita cintai, hari ini kita berorasi di depan kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bukan untuk menjadi lawan, bukan untuk menjadi musuh dari pejabat-pejabat negara, tapi kami adalah bagian daripada masyarakat untuk meminta keadilan. Semangat! Semangat! Ya, kami dari kuasa hukum mengucapkan terima kasih. Saya didampingi oleh rekan-rekan saya, ada Bung Laude dengan Bung Nasrullah dan pihak keluarga, dan ada teman-teman beberapa dari masyarakat juga yang secara bersama-sama tadi menyaksikan aksi solidaritas ya terkait dengan penahanan Alvin Lim. Jadi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa hari ini kita telah melakukan perlawanan hukum, di mana perlawanan hukum yang kita lakukan adalah untuk menegakkan keadilan. Ya, secara substansi apa yang terjadi terhadap Alvin Lim sekarang kita tidak membenarkan, karena bagaimana mungkin dalam satu objek perkara ada dua putusan. Ya, kalau ditelaah secara hukum mungkin itu tidak benar. Kami juga tadi sudah bertemu dengan pihak oleh Mahkamah Agung, diterima oleh Kabiro Hukum. Kita sudah menyampaikan bahwa yang terjadi ini adalah ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap perkara ini, sehingga ada putusan yang mencederai orang yang bernama Alvin Lim dalam putusan ini. Ya, kami juga tadi sudah diterima oleh pihak Kejagung, oleh pihak Umas. Kami sudah menyampaikan dan kami meminta kepada Pak Burhanuddin, tolong Pak, Bapak itu adalah pejabat publik. Ketika dikritisi, maka pejabat publik tidak perlu anti kritik, tapi cobalah Pak untuk lebih mengaktualisasi, ya, artinya untuk merefleksikan diri apa sebenarnya yang terjadi dalam tugas-tugas sebagai Kejaksaan Agung. Ya, kita juga melihat bahwa dalam proses penahanan Alvin Lim ini akibat ada tuntutan dari jaksa yang kemudian mengakomodir putusan yang sudah diinkrah. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentu sangat menolak tegas dengan penahanan Alvin Lim. Ya, kami sudah menyampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung melalui Humas tadi bahwa kami untuk membuka perkara ini supaya terang benderang, kami meminta untuk ini digelar secara transparan supaya kita lihat siapa oknum-oknum yang ada dalam perkara ini. Siapa yang dengan sengaja untuk mengintervensi, untuk mencederai, ya, orang-orang yang melakukan perjuangan-perjuangan demi keadilan. Ya, jadi kami sebagai kuasa hukum, kami sangat fokus, kami sangat tetap berjuang untuk bagaimana membebaskan Alvin Lim dari proses penahanan yang tidak berkeadilan saat ini. Jadi upaya yang kami lakukan, kami tetap berproses, tapi di samping itu kita akan melakukan perjuangan-perjuangan dan kita akan selalu menggelar aksi demi bangunnya, terbukanya mata hati dan pikiran para pemimpin-pemimpin. Dan harapan kami kepada Bapak Jokowi, inilah derita masyarakat saat ini. Apakah dengan kritisnya kami sebagai penegak hukum, maka kami dipersekusi dengan ketidakadilan ini? Bapak mengatakan bahwa hukum adalah merupakan panglima tertinggi di negara ini. Tapi hari ini hukum itu telah dipermainkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, kami kuasa hukum tetap berupaya yang terbaik terhadap klien kami Alvin Lim dan tidak ada kata mundur. Kalaupun mata kami ditutup oleh ketidakadilan, mulut kami dibungkam oleh ketidakadilan, tapi darah kami, perjuangan kami, semangat kami akan selalu bersama Alvin Lim supaya
dia keluar dari penahanan yang saat ini terjadi. Demikian. Ket, gimana Ket? Gimana tanggapannya Ket? Persidangan untuk umum, jadi kita bisa menjadi saksi juga dan nanti kita bisa tahu di mana titik letak kelemahannya Alvin Lim dan dijadikan sebagai bumerang dia sampai ditahan. Ya kalau proses hukumnya tentu kan sudah berjalan toh. Ya, kalau untuk persidangan, kalau yang untuk kasasi kan tidak di untuk persidangan selanjutnya kan tidak ada lagi persidangan di pertemuan antara para pihak dan sebagainya. Itu wewenang daripada hakim Mahkamah Agung. Hasil pertemuan tadi kami sudah meminta Burhanuddin Sanitiar selaku Jaksa Agung untuk menggelar perkara ini. Kemudian kami sudah juga menghadap tadi Mahkamah Agung, intinya perkara Alvin Lim harus ditutup atau Alvin Lim harus dikeluarkan dari tanah. Sangat tidak layak perkara ini, nebis ini dan sudah 2018 harusnya ditutup, 2020 harusnya ditutup, tapi kemudian dibuka kembali tahun 2022. Maka perkara ini tidak layak untuk dilanjutkan, harus ditutup. Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung harus menutup perkara ini. Harus bertanggung jawab, ini sudah kriminalisasi terhadap advokat. Nggak boleh. Perkara ini harus ditutup demi hukum. Itu harapan kami selaku kuasa hukum. Terima kasih. Kalau saya tambahkan sedikit. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, kedua rekan saya, rekan Sadan. Tadi ada pesan kritik dari pihak keluarga, dari istri, ya, terkait kritik-kritik yang disampaikan oleh advokat Alvin Lim, jangan dijadikan bumerang, ya, buat Kejaksaan Agung, buat kepolisian, dan buat instansi, bukan dijadikan lawan, tapi bahkan dijadikan negarawan untuk Kejaksaan Agung, ya. Kami minta dengan hati nurani untuk Kepala Kejaksaan Agung RI, Pak Burhanuddin, untuk memerintahkan semua laporan 180 sekian untuk dicabut, ya, untuk ditarik. Karena Alvin Lim bukan seorang penjahat, itu aja pesan saya. Tadi udah disampaikan sama saya. Terima kasih. Ket sendiri anaknya ya. Saya Ket Victoria Lim. Sebagai putri Alvin Lim, di sini saya ingin meminta kepada Mahkamah Agung agar bisa lurus dan bersih dalam penegakan hukum. Terlepas dari menunggu putusan inkrah MA, tidak seharusnya Pengadilan Tinggi memerintahkan ayah saya untuk ditahan. Karena sebelumnya di Pengadilan Negeri, ayah saya sudah ditahan dan sudah lepas bebas demi hukum. Karena itu, saya berharap Mahkamah Agung bisa jeli memeriksa kasus ayah saya. Karena ayah saya adalah korban dari kriminalisasi oknum aparat. Saya berharap Mahkamah Agung bisa menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan. Bagaimana bisa ayah saya dituntut 6 tahun dan divonis 4 tahun 6 bulan. Sementara pelaku utamanya sendiri cuma 2 tahun setengah. Jaksa Pinangki saja hanya divonis 4 tahun, padahal dia sudah mengkorupsi miliaran. Kenapa sama hukumannya dengan papa saya? Papa saya dituduh merugikan cuma 6 juta perak. Papa saya kalau mau bayar 10 kali lipat dia juga udah bisa. Maka dari itu saya berharap Tuhan bisa memberikan hikmah kepada Mahkamah Agung untuk melihat di balik permainan oknum aparat di bawah. Apalagi dalam pemeriksaan perkara persidangan tidak ada